Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan termasuk Kukusan, Beji, Depok. Kembali kepada untuk saudara-saudaraku di mana saja berada, baik saudara pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia, termasuk sahabat YouTuber, sahabat media di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar di sana. Mari kita sama-sama kita mengkaji seperti biasanya dalam acara tanya jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada salah satu atensi yang bernama Joko dari Bandung. Beliau menyampaikan minta dijelaskan adanya yaitu berserah diri seperti mayat. Maksudnya apa katanya? Terima kasih untuk saudara Joko yang ada di kota Bandung. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang selalu aktif mengikuti kajian di mana adanya channel Sadam, alam bermudah segala hajatnya, yang sakit disegerakan diangkat penyakitnya, dan tentu saja Allah mempermudah segala apa yang menjadi hajatnya, dan selamat dunia akhirat. Kembali kepada pertanyaan saudara Joko yang ada di kota Bandung, bahwa berserah diri seperti mayat, yaitu yang mencapai makom makrifat, mampu menggunakan mata batinnya untuk kebaikan. Berserah diri kepada Allah seolah-olah seperti mayat adalah tawakal. Tawakal merupakan jalan yang harus ditempuh oleh orang beriman. Dalam kesufian, tawakal adalah anak tangga yang harus didaki sehingga seseorang bisa mencapai puncak ma'rifatullah. Jika seseorang telah mencapai makom ma'rifat, maka terbukalah hijab keajaiban. Ia mampu menggunakan mata batinnya untuk kebaikan. Tanpa tawakal tak mungkin menempuh jalan sufi dapat mencapai makom tertinggi. Tawakal istilah dari kata dasar wakala yang secara umum dimaknai sebagai sikap menyerah kepada kehendak Allah tanpa melakukan tindakan apapun. Menurut Ibn Faris, bahwa tawakal berarti mengandalkan pihak lain berkenaan dengan urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang mengandalkan. Sekarang pertanyaannya, tanggung jawab pihak yang mengandalkan. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang diandalkan? Tentu saja Allah yang Maha Kuasa atas semua hambanya. Di dalam Al-Quran diterangkan, dan Dia adalah menjadi wakil atas segala sesuatu. Dalam ayat lain diterangkan pula, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupi atau memeliharanya. Dijelaskan oleh surat At-Talaq ayat 3. Wa 'alallahi falyatawakkal wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Dijelaskan surat Ali Imran ayat 160. Bertawakal kepada Allah berarti menjadikan zat yang maha besar sebagai wakil, tetapi janganlah disamakan waktu tersebut sebagaimana seseorang mewakilkan kepada sesama manusia. Jika seseorang mewakilkan sesuatu kepada saudaranya, maka ia menyerahkan segala sesuatu kepada mewakili hasilnya. Namun dalam konteks Allah sebagai wakil, menurut Al-Quran masih diperlukan dilibatkan manusia sebagai pihak yang mewakilkan urusannya kepada Allah. Seseorang masih dituntut untuk melaksanakan sesuatu yang berbeda dalam batas kemampuannya.
Abu Yazid berpendapat, seandainya ada hewan buas atau ular berbisa berada di dekatmu, namun engkau tidak berbuat apa-apa, maka hal itu mendekati tawakal. Tetapi tawakal yang sebenarnya adalah berusaha untuk menghindar atau mencari cara agar terlepas dari terkamannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal bukan berarti menyerahkan diri kepada Allah. Apakah dia masuk neraka atau surga? Terhadap urusan ini, manusia sendiri yang berhak menentukan. Artinya jika ia menghendaki masuk surga, maka haruslah menempuh jalan yang menyebabkan dia masuk surga. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin Allah sewenang-wenang memasukkan hambanya yang jahat ke surga dengan begitu saja. Namun menurut Sa'ad bin Abdullah, permulaan tempat dalam penyerahan diri adalah seorang hamba harus berada hadapan Allah sebagaimana mayat yang berada di hadapan orang yang memandikannya. Ia dapat dibolak-balikan sekehendak hati mereka, tidak ada gerakan dan tidak ada perlawanan. Sedangkan menurut Hamdun al-Qasar, yang dimaksud tawakal adalah berpegang teguh kepada Allah. Tawakal tersebut bukan dalam bentuk lahiriah. Sebagai hamba Allah wajib untuk berikhtiar, karena di dunia ini berlaku qadar. Artinya secara lahiriah manusia wajib berikhtiar, baik dalam mencari nafkah untuk penghidupan maupun mengupayakan diri menjadi bertaat kepada Allah. Mustahil seseorang ingin mendapatkan surga jika dirinya tidak berikhtiar menempuh jalan kebaikan. Jika demikian, maka tawakal dapat pula diartikan sebagai penyerahan diri kepada Allah pada hasil akhir. Ketika seseorang sudah berikhtiar untuk berbuat baik dan beramal taat maka urusan pahala diserahkan kepada Allah. Ketika seseorang telah berikhtiar untuk mencari nafkah, hasilnya akhirnya tergantung kepada Allah. Inilah yang disebut tawakal. Diterangkan bahwa Anas bin Malik mengatakan, seseorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dengan mengendarai unta. Dia bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah unta ini ditinggalkan begitu saja dan kemudian aku bertawakal? Rasulullah SAW menjawab, ikatlah dan tawakallah. Kata-kata ikatlah mengandung makna sebagai usaha atau ikhtiar. Jika seseorang sudah berikhtiar untuk mengamankan untanya, kemudian binatang itu terlepas atau dicuri, maka hal itu sudah dalam wilayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seseorang membiarkan untanya begitu saja tanpa diikat kemudian terlepas, maka hal itu bukanlah tawakal. Sama halnya jika seseorang ingin mendapatkan surga akan tetapi enggan meninggalkan maksiat, atau seseorang khawatir dirinya masuk neraka namun tidak berusaha untuk menjadi baik dan taat, rasa ragu-ragu juga menjadi pahala atau penghalang seseorang untuk bertawakal. Karena orang tawakal haruslah didahului dengan ikhtiar, tetapi hatinya yakin, tidak ragu-ragu ya, untuk menyerahkan. Oleh karena itu, suatu ketika Ibnu Atta ditanya tentang tawakal, dia menjawab, keraguan-raguan tidak akan muncul dalam dirimu. Memperoleh hakikat ketenangan menuju pada kebenaran yang engkau tempuh. Bertawakal kepada Allah menjadikan Allah sebagai wakil, bukan berarti setiap sesuatu diserahkan kepadanya tanpa berusaha sama sekali. Bukan berarti seseorang tidak berusaha atau bahkan kebaikan qadar. Bertawakal kepada Allah berarti seseorang harus meyakini bahwa Allah sebagai zat yang mewujudkan segala sesuatu di alam ini, mengharuskan orang yang bertawakal kepadanya untuk menjadikan kehendak dan tidaknya sejalan dengan kehendaknya, sejalan sebab dengan menjadikan Allah sebagai wakil, orang terlebih dahulu harus menyadari
ya, harus menyadari bahwa pilihan Allah adalah pilihan terbaik. Manusia diwajibkan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan qadarnya dan menerima hasilnya sebagaimana kehendak ditentukan oleh Allah dengan rela diri atau rela hati. Demikianlah saudara pendengar di mana saja berada, di baik sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, baik di Jakarta tentunya, terutama ini kembali di taman, ada di Kapling DKI kebetulan hari ini. Mudah-mudahan untuk seluruh para pendengar, para penggemar, baik sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar negeri sana, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saudara kita Joko yang ada di Kota Bandung, terima kasih atas atensi Anda, dan mudah-mudahan Anda bersama sahabat-sahabat kami yang selalu aktif mengikuti kajian dapat bisa memahami, dapat memasukkan apa yang saya sampaikan sebagai menambah jembatan ilmu kita. Insya Allah, barang siapa yang selalu berusaha mencari ilmu agama, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di dalam dunia, selama di dunia dan di akhirat akan diselamatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara pendengar. Akhirnya saya akhiri dengan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.